Bagaimana jika chapter berikutnya benar-benar menjadi awal dari perang terakhir di Boruto Tubuh Vortex? Bayangkan saja, Boruto kalah hingga tubuhnya diambil alih oleh Momoshiki. Code akhirnya memperlihatkan kekuatan baru yang selama ini disembunyikan. Sementara di Konoha, Jura berhasil memaksa masuk ke dimensi Daikokuten dan menemukan Naruto yang selama ini disegel. Jika semua itu benar-benar terjadi, maka keseimbangan dunia shinobi akan runtuh dalam sekejap. Halo Jeyang, selamat datang kembali di NF Anime. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah teori sekaligus fanfiction yang melanjutkan kejadian setelah chapter 37 kemarin. Jadi perlu diingat, cerita ini bukan spoiler resmi manga, melainkan prediksi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah diperlihatkan oleh Ikemoto. Menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Momoshiki benar-benar akan mengambil alih tubuh Boruto? Mampukah Kawaki menghentikan Jura seorang diri? Atau justru rahasia terbesar Konoha akhirnya terbongkar? Simak ceritanya sampai selesai, karena teori kali ini bisa menjadi salah satu skenario paling mengejutkan yang pernah terjadi di Boruto Tubuh Vortex. Scene kali ini memperlihatkan pertarungan di markas Jura. Tekanan cakra yang memenuhi markas berubah sangat drastis. Code yang semula tersenyum kini perlahan menghapus senyuman di wajahnya. Sosok di depannya memang masih menggunakan tubuh Boruto, tetapi aura yang dipancarkan benar-benar berbeda. Mata kanan Boruto berubah menjadi Byakugan, sementara senyum tipis khas Momoshiki muncul di wajahnya. Akhirnya, ucap Momoshiki pelan, "Tubuh ini kembali berada di tanganku." Sarada yang melihat perubahan itu langsung membeku Boruto, namun tidak ada jawaban. Tatapan dingin Momoshiki sama sekali tidak memperlihatkan kesadaran Boruto. Code justru tertawa. "Bagus, aku ingin melihat seberapa hebat Otsutsuki sepertimu." Momoshiki hanya menghela nafas. "Kau terlalu percaya diri." Code segera mengaktifkan kembali mode Abyss Claw miliknya. Seluruh Tsumeato berubah menjadi lautan gerbang hitam yang memenuhi markas. Puluhan tangan cakra raksasa menyerbu Momoshiki dari segala arah. Namun, Momoshiki bahkan tidak bergeser sedikit pun. Ia mengangkat satu tangan. Gelombang gravitasi yang luar biasa langsung menghancurkan seluruh tangan hitam tersebut. Ledakan demi ledakan memenuhi ruangan. Code langsung menyadari sesuatu. Itu bukan Shinjutsu biasa. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Momoshiki telah menghilang. Dalam sepersekian detik, sebuah tendangan menghantam perut Code hingga tubuhnya terlempar menembus beberapa dinding batu. Code segera membuka Tsumeato di belakang tubuhnya agar mampu menghentikan laju terpentalnya. Namun saat ia muncul kembali, Momoshiki sudah menunggunya. Rasengan berwarna hitam keunguan memenuhi telapak tangannya. Code mencoba membuka portal lain. Terlambat. Vanishing Rasengan. Rasengan itu menghilang tepat sebelum mengenai Code. Code sempat tersenyum. "Seranganmu meleset." Namun sedetik kemudian, Rasengan tersebut muncul kembali tepat di belakang kepalanya. Ledakan dahsyat memenuhi markas. Tubuh Code kembali terpental. Kali ini darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Ia tertawa pelan, menarik. Lalu cakra di tubuhnya kembali berubah. Bekas-bekas cakarnya mulai menyatu dengan tubuhnya sendiri. Kulitnya dipenuhi pola hitam menyerupai akar pohon dewa. Matanya berubah menjadi merah gelap. "Aku memang belum pernah memperlihatkan ini." Seluruh markas bergetar, bahkan Hidari ikut menoleh. Inilah evolusi Abyss. Dalam mode itu, tubuh Code mampu berpindah melalui seluruh bekas cakarnya tanpa jeda sedikit pun. Kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Puluhan bayangan Code muncul bersamaan.
Masing-masing menyerang Momoshiki. Sarada bahkan tidak mampu mengikuti pergerakan mereka. Namun, Momoshiki hanya tersenyum tipis. Masih terlalu lambat. Ia mengangkat tangan kanannya, puluhan batang hitam Otsutsuki muncul dari udara. Seluruh bayangan kode tertusuk secara bersamaan. Kode yang asli kembali terpental. Belum sempat berdiri, Momoshiki telah berada tepat di depannya. Kau hanya manusia yang meminjam kekuatan. Kode mencoba menyerang. Momoshiki menangkap lengannya. Retakan mulai muncul di lengan Kode. Apa? Momoshiki perlahan menyerap cakra yang mengalir melalui bekas cakarnya. Abyss Claw mulai kehilangan cahaya. Kode membelalakkan matanya. Kau menyerapnya. Momoshiki mengangguk pelan. Kau terlalu bergantung pada cakra pohon dewa. Dalam satu hentakan, Momoshiki melepaskan gelombang cakra raksasa. Seluruh jaringan Sumeato di markas hancur. Mode evolusi Abyss milik Kode lenyap. Kode terjatuh berlutut. Untuk pertama kalinya sejak lama dia benar-benar kalah. Momoshiki berjalan mendekatinya. Pedang Boruto berada tepat di depan leher Kode. Sebenarnya aku bisa membunuhmu, tapi kau masih berguna. Kode menggertakkan giginya. Ia segera melarikan diri melalui satu-satunya Tsumeato yang masih tersisa. Momoshiki tidak mengejar, ia justru menatap Hidari. Hidari pun ikut menatap balik. Dua makhluk yang sama-sama memiliki kekuatan itu saling berhadapan tanpa bergerak. Sementara itu di Konoha, kubus-kubus Daikokuten terus menghujani Jura. Seluruh wilayah di sekitar rumah Kawaki telah hancur. Konohamaru, Sai, Moegi, dan para Anbu hanya mampu menyaksikan dari kejauhan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Jura menghindari setiap kubus dengan gerakan yang sangat tenang. Kawaki terus menyerang tanpa memberi kesempatan. Batang hitam memenuhi langit. Puluhan ledakan mengguncang desa. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Naruto, teriak Kawaki. Jura tersenyum. Semua ini hanya untuk seseorang yang bahkan tidak berada di sini. Kawaki segera muncul tepat di depan Jura. Tongkat hitam Ishiki menusuk ke arah dada Jura. Namun, Jura menangkap tongkat itu hanya dengan satu tangan. Kawaki membelalakkan matanya. Tidak mungkin. Jura mematahkan tongkat tersebut. Lalu sebuah pukulan menghantam perut Kawaki. Tubuh Kawaki terpental ratusan meter. Ia menghancurkan beberapa bangunan sebelum akhirnya berhenti. Namun ia tetap bangkit. Darah mengalir dari mulutnya. Karma kembali menyelimuti seluruh tubuhnya. Aku belum kalah. Daikokuten kembali terbuka. Ratusan kubus raksasa muncul sekaligus. Shikamaru yang melihat dari kejauhan mulai panik. Kalau terus begini, desa akan ikut hancur. Tetapi Jura tetap tenang. Ia mengangkat kedua tangannya. Akar pohon dewa raksasa muncul dari bawah tanah. Seluruh kubus Daikokuten tertahan di udara. Kemudian satu persatu kubus itu dihancurkan. Ekspresi Kawaki berubah. Itu mustahil. Jura melangkah perlahan. Aku sudah mengerti. Tatapannya tertuju pada mata kanan Kawaki. Kau menyembunyikan sesuatu di dimensi itu. Jura mengelurkan tangannya. Kawaki langsung mencoba menutup akses Daikokuten. Namun Jura menempelkan telapak tangannya tepat di mata kanan Kawaki. Cakra pohon dewa mengalir memasuki Kokugan. Untuk pertama kalinya Daikokuten bergetar. Kawaki menjerit kesakitan. Jura perlahan membuka sebuah celah dimensi melalui resonansi cakra Kawaki. Shikamaru membelakakan matanya. Dia memaksa membuka Daikokuten.
Konohamaru segera maju, namun akar Shinju langsung menghalangi seluruh shinobi. Jura akhirnya melangkah memasuki dimensi tersebut. Di dalam ruang yang sunyi itu, dia melihat dua sosok yang selama ini dicari. Naruto Uzumaki dan Hinata Hyuga masih berada dalam keadaan tersegel, tidak menua sedikit pun. Jura menatap Naruto dengan rasa penasaran yang begitu besar. Jadi inilah manusia yang menjadi pusat dari semua takdir. Di luar dimensi, Kawaki hanya bisa berlutut sambil mengepalkan tangan. Wajahnya dipenuhi rasa putus asa. Rahasia terbesar yang selama ini ia lindungi akhirnya terbongkar. Sementara itu, di markas Shinju, Momoshiki yang masih menguasai tubuh Boruto tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasakan cakra Jura memasuki dimensi Daikokuten. Senyum tipis muncul di wajahnya. Menarik, permainan ini akhirnya memasuki babak yang sesungguhnya. Di saat yang sama, jauh di dalam kesadarannya, Boruto mulai membuka matanya. Dia menyadari Momoshiki masih mengendalikan tubuhnya. Sementara ayahnya kini berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Babak baru pun dimulai dengan ancaman yang kini mengarah langsung kepada Naruto dan berpotensi mengguncang keseimbangan dunia shinobi.